Halo sobat anime yang duit jajannya habis cuman buat top up diamond. Waduh, diamond itu nggak bisa dikunyah boy. Aduh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas. Yangkai saat ini berhadapan satu lawan satu dengan si kampret dari Sekte Pedang. Mereka berdua pun saling mengeluarkan pedang andalannya, di mana si kampret itu mengeluarkan jurus 9 pedang bintang, dan Yangkai mengeluarkan pedang asuranya. Si kampret ini pun melepaskan pedangnya ke arah Yangkai. Dengan sangat cepat, Yangkai pun meresponnya dengan menebaskan pedang miliknya juga. Dua aliran ki yang begitu kuat saling beradu satu sama lain, yang menimbulkan suatu efek ledakan yang tidak main-main. Hingga petang pun tiba, mereka berdua saling melepaskan serangan yang membuat keduanya pun kelelahan setengah mampus. Dalam keadaan oyong, Yangkai pun memanggil si gadis rubah untuk membantunya. Gadis rubah ini pun yang melihat Yangkai sakaratul maut, ia pun sempat berpikir jelek. Ia beranggapan jika dirinya mengeksekusi Yangkai saat ini, sudah pasti dirinya akan terlepas dari segel budak. Tapi gadis ini pun tidak dapat melakukan hal itu, karena Yangkai telah menyelamatkan hidupnya lebih dari 3 kali. Yangkai yang melihat gadis ini bersikap aneh, ia pun bingung. Yangkai meminta gadis rubah ini untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah sana. Setelah mendapatkan benda yang terjatuh itu, ia pun meminta agar si gadis ini membantunya berjalan ke arah tempat si kampret yang telah tewas. Yangkai pun tahu kalau si kampret ini pasti memiliki harta karun. Dan betul saja, mereka pun menemukan sebotol eliksir. Gadis rubah yang bertanya benda apa itu disambut oleh Yangkai. Ia akan memberitahunya nanti. Di sini Yangkai pun meminta agar si gadis rubah ini membawanya ke tempat yang lebih aman dahulu. Di dalam sana, Yangkai pun sempat berpikir kalau lukanya sebenarnya tidak begitu parah. Ia juga berpikir kalau dirinya terkena jurus pedang dari si kampret itu, dan seharusnya pedang Asura ini dapat menguraikan teknik itu. Jadi, kini Yangkai pun mengeluarkan pedang asuranya dan melakukan kultivasi sejenak. Gadis rubah ini yang melihat Yangkai fokus kultivasi, dirinya pun mendapatkan pikirannya jelek kembali untuk segera mengeksekusi Yangkai. Tapi ia pun memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Iblis biru yang tahu dirinya pun mengatakan kalau si gadis cantik itu memiliki suatu niat buruk. Tapi dengan beberapa alasan gadis itu pun mengurungkan niatnya. Dan tentu saja Yangkai pun tahu akan hal itu. Keesokan harinya, gadis rubah ini pun berpikir sejenak kalau nasibnya sepertinya sangat buruk beberapa waktu ini. Tapi tiba-tiba saja ia pun terkejut dengan cahaya hijau yang tiba-tiba muncul dari dalam gua. Ia yang melihat dan mencari tahu sumber cahaya itu, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena cahaya itu merupakan teknik pedang milik si kampret yang telah tewas. Dan kenapa saat ini Yangkai dapat menggunakan teknik itu? Yang lebih mengejutkan lagi, Yangkai pun dapat menggunakan teknik itu dengan menggunakan pedang Asura miliknya. Yangkai yang berhasil mendapatkan teknik itu tentu saja membuat dirinya bangga dan langsung ingin mencobanya. Dan ternyata teknik ini sangat luar biasa. Tapi iblis ini pun mengatakan kalau teknik baru yang Yangkai miliki ini lebih kuat daripada teknik 9 pedang bintang yang dimiliki oleh si kampret itu. Walaupun teknik ini hanyalah suatu tiruan. Yangkai pun setuju dengan hal itu, tapi tidak dipungkiri kalau teknik ini menghabiskan banyak sekali ki miliknya, karena dirinya sangat kelelahan setelah melepaskan teknik itu. Bahkan saat ini Yangkai pun hanya dapat mengeluarkan sekitar 30% dari kekuatan yang sesungguhnya. Melihat Yangkai sepertinya telah segar bugar, si gadis rubah ini pun ingin segera pulang. Yangkai pun yang mendengar itu, dirinya pun menawarkan apakah si gadis rubah ini ingin ikut dengan dirinya. Gadis rubah ini yang mendengar itu, ia mengatakan bagaimana bisa ia pergi bersama Yangkai. Ia takut nantinya orang-orang yang berasal dari sekte Skyhaven akan melirik tubuh mulus miliknya. Yangkai pun mengatakan kalau itu hanyalah masalah sepele, tinggal ditutupi pakaian yang lebih syar'i maka akan segera aman. Gadis rubah ini pun tidak mau, dan ia pun juga cukup kesal, karena kalau ia ikut dengan Yangkai lagi berarti ia harus tetap menjadi budak Yangkai lebih lama lagi.
Mendengar itu Yang Kai pun menarik kata-katanya. Baiklah, kalau si gadis rubah ini tidak mau ikut dengan dirinya. Dengan sedikit ragu-ragu, gadis rubah ini pun bertanya, apakah ada gadis di luar sana yang menunggu Yang Kai kembali? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Mendengar itu, gadis rubah ini pun sedikit kesal. Ia langsung menghampiri Yang Kai dan memeluk lengannya. Ia juga mengatakan kalau dirinya ingin melihat seperti apa gadis yang telah membuat Yang Kai menjadi patuh. Yang Kai yang melihat sikap manis dari si gadis rubah ini, dirinya pun sedikit ragu dengan jawaban apa yang akan ia ucapkan. Sedangkan si gadis rubah ini pun malu-malu dan berpikir keras. Ia yakin dirinya tidak akan jatuh ke tangan serigala. Tapi setelah ia berpikir ulang, ia pun memutuskan untuk tidak jadi ikut. Sebelum pergi, Yang Kai pun memberikan si gadis rubah ini sebotol cairan. Yang Kai mengatakan kalau botol itu berisi eliksir dan embun pembersih jiwa. Mendapatkan benda itu tentu saja membuat si gadis rubah ini sangat senang. Yang Kai pun mengatakan kalau benda itu anggap ajalah sebagai kompensasi selama ini telah mengikuti dirinya. Dan tentunya hal itu pun membuat si gadis rubah ini sangat bahagia. Ia juga mengatakan jika suatu saat Yang Kai pergi ke kerajaan Tianlang, ia meminta agar Yang Kai pergi ke kuil Shen Luo untuk mencari dirinya. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau dirinya ke sana dipastikan si gadis rubah ini harus melayaninya di atas ranjang. Dan hal itu pun disetujui oleh si gadis rubah itu. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Setelah itu, Yang Kai pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini Yang Kai melakukan perjalanan menuju lembah Raja Obat. Saat ini, ia pun menumpangi kereta kuda yang ia temui di tengah-tengah perjalanan. Tapi kereta kuda itu pun tiba-tiba saja berhenti di tengah jalan, karena mereka tidak ingin mendekati kota itu, karena memang di perjalanan menuju kota itu sangat rawan dari Kang Begal. Mungkin kira-kira mirip Lampung gitu kan. Gurau lah gurau ya, jangan baper kalian ya orang Lampung. Mendengar hal itu, Yang Kai pun paham dan setuju. Kini dirinya pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki saja. Dan di dalam perjalanan saja, Yang Kai pun melihat anak-anak sedang tawuran di tengah jalan. Tapi ia pun cuek aja. Tak lama setelahnya, ia pun kembali bertemu dengan seseorang yang sedang dikejar-kejar. Gadis cantik ini ternyata sedang dikejar-kejar oleh para pria-pria berotot. Dengan licik, gadis cantik ini pun berteriak ke arah Yang Kai dengan mengatakan, "Sepupu, cepatlah kabur." Ia sengaja melakukan hal itu agar pria-pria yang mengejarnya itu mengira kalau Yang Kai bersekutu dengan dirinya dan akan menjadikan Yang Kai sebagai tumbal proyek. Dan betul saja, ternyata rencana si gadis ini pun berhasil membawa Yang Kai terlibat dalam masalahnya. Yang Kai yang kesal, ia pun mengejar si gadis cantik itu dalam perlariannya. Si gadis cantik ini pun dengan senyum manis, ia pun meminta maaf atas tindakan yang sengaja ia lakukan. Yang Kai yang melihat senyum manis itu, ia pun membalas senyuman itu dengan senyuman juga sebelum ia menghajarnya. Yang Kai yang kesal dan juga rada-rada bangke, ia pun menangkap gadis itu dan melemparkannya ke arah pria-pria berotot yang sedang mengejar mereka. Gadis imut ini yang telah tertangkap, ia pun sangat kesal. Ia sempat berpikir mungkin saja jika ia tidak bertemu dengan Yang Kai, mungkin saja saat ini ia telah masuk ke dalam kota. Ia yang mengumpat ke arah Yang Kai membuat Yang Kai pun cuek dan pergi meninggalkannya. Tapi Yang Kai yang mau pergi malah diserang oleh para bandit-bandit yang memaksa Yang Kai pun harus terlibat dalam suatu pertarungan. Dan tentu saja Yang Kai pun dapat mengeksekusi para bandit-bandit dengan sangat mudah. Dan keadaan ini yang membuat Yang Kai memiliki chance untuk mendekati si gadis imut ini untuk menjadi heroinnya. Iya kah?